Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ma asdahu wa aulah minal in'ami wal ikrami wal khairil kasir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la nadhir, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sirajul munir. Allahumma salli ala abdika wa rasulika nadhiril bashir Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ala sabilihi ilallahil yasir. Amma ba'd, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Karena hanya dengan bertakwa itulah yang bisa meningkatkan kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak nanti. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Rajab ada satu peristiwa penting, ada peristiwa agung yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Pada intinya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan sebuah penguatan keyakinan kita, keyakinan untuk meningkatkan kehidupan akhirat kelak nanti. Karena di dalam perjalanannya Allah menunjukkan beberapa peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia ketika sudah ada di akhirat, ditunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya peristiwa ini ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Kalau yang menyenangkan, Allah balas dengan surganya Allah. Tapi kalau yang menyedihkan, Allah menunjukkan nerakanya Allah yang sangat menakutkan. Dan ini harus kita ketahui. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, di antara peristiwa-peristiwa itu yang pertama adalah ini sesuai dengan sabda Rasulullah, lamma arja bi rabbi azza wa jalla marartu bi qaumin lahum atfarun min nuhas. Lamma arja, ketika aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, marartu bi qaumin, saya melewati sebuah kaum lahum atfar, yang mana mereka memiliki kuku yang panjang, min nuasin, yang terdiri dari tembaga. Kuku itu yakhshauna, mereka mencakari, wujuhahum, wajah-wajah mereka, wasuturahum, dan dada-dada mereka. Maka setelah saya melihat, saya bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, siapa itu mereka hai Jibril? Qala, Jibril menjawab, haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqafuna fi i'radihim. Kata Jibril, mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia, daging temannya, dan kemudian meletakkan di belakangnya.
Ini artinya apa? Ini sebuah isyarat pada waktu itu manusia di dunia suka menggunjing temannya, suka mengolok-olok temannya, suka mencari-cari kesalahan orang lain. Maka ketika nanti dia di akhirat akan ditunjukkan oleh Allah bahwa kebenaran yang sebenarnya adalah seperti itu. Maka dari itu kita harus jaga lisan kita. Kata Rasul, man kaffa lisanahu satarallahu auratahu. Siapa yang bisa mencukupi lesannya, yang bisa menjaga lesannya, maka Allah juga akan menjaga, akan menutupi kesalahan-kesalahannya. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah untuk menghindari apa yang kita sering lakukan itu buruk sangka. Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kasiran, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kasiran minadzon, kebanyakan berburuk sangka. Inna ba'dadzon, sesungguhnya sebagian buruk sangka itu adalah ismun, dosa. Wala tajassasu, dan jangan kau cari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab, dan jangan menggunjing ba'dukum, sebagian di antara kalian, ba'don, sebagian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maita. Ayuhibbu ahadukum, apakah engkau mencintai di antara kalian makan daging temannya yang sudah meninggal? Fakarih tumu, tentunya kalian membencinya. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat dan yang maha penyayang. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa kita harus jaga lisan kita dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak terjerat dari kesalahan-kesalahan yang terjadi dari lisan kita. Kemudian ada kejadian yang kedua, yaitu tentang Rasulullah dihadapkan dua pilihan. Pada waktu itu Rasulullah dikasih dua minuman. Yang pertama dikasih susu, yang kedua dikasih homer. Tapi Rasulullah, alhamdulillah, Rasulullah memilih susu. Ini sesuai apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utia lailata usriya bi ilaya bi qadahaihi. Sesungguhnya Rasulullah pada waktu malam Isra dikasih dihidangkan dua mangkok bi qadahaini, dengan dua mangkok min homrin walabanin, dari homer dan susu. Fanadara ilaihima fa akhadal laban. Rasul memilih laban, memilih susu. Faqala lahu Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allati hadaka, yang telah membimbingmu, lil fitrati, menuju kesucian. Lau ahaddal hamra huwat ummatuka, jikalau engkau memilih homer, maka sesatlah umatmu, hai Muhammad. Ini harus kita syukuri bahwa Rasulullah memikirkan umatnya, bahwa ketika itu Rasulullah memilih susu, bukan memilih homer. Kalau seandainya memilih homer, maka rusaklah kita. Seperti apa yang kita rasakan saat ini, bangsa Indonesia lagi rame-ramenya menuntut pemerintah untuk mencabut izin minuman keras. Mudah-mudahan ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisur wal ansab wal aslam rijsun min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya homer, maisir, judi, wal ansab, berkorban untuk berhala, wal aslam, dan mengundi nasib, itu adalah rijsun, itu adalah perbuatan yang keji, min amali syaitan, termasuk kerjaannya para syaitan. Maka dari itu fastanibu, maka hendaklah kalian menjauhinya, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang yang beruntung. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia,
Itu diantara peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya Rasul menghadap Allah, kemudian Rasul dikasih tugas untuk disampaikan pada umatnya, yaitu mendapatkan tugas menyampaikan sholat 5 waktu. Kenapa kok ibadah sholat yang harus disampaikan? Karena sholat ini adalah sesuai dengan tujuannya. Inna sholata tanha anil faksha wal mungkar. Sholat bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Maka untuk membenahi kekurangan-kekurangan selama ini, mari kita benahi sholat kita, sehingga kita akan menjadi orang yang benar, menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam sholat juga banyak hikmah yang terkandung. Di antaranya sholat 5 waktu. Ini tentang waktu, kita diingatkan bahwa kita sebagai umat Islam harus selalu punya disiplin waktu. Waktu ini sangat penting. Kata pepatah Arab, al-waktu kasyaif, waktu adalah bagaikan pedang. Apabila kita tidak bisa menggunakan waktu kita, maka kita akan terlindas waktu itu. Tiba-tiba gak terasa kita sudah dewasa tapi tidak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Kenapa? Karena pada waktu mudanya kita terlena dengan waktu. Kita tidak bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Hikmah yang kedua, di dalam sholat ini ada rukun. Rukun sholat ini dibagi jadi 3. Ada yang namanya rukun kolbi, ada yang namanya rukun kauli, ada yang namanya rukun fi'li. Ini sebuah isyarat harus kita pahami. Rukun kolbi ini sebuah isyarat kita sebagai orang yang ahli ibadah harus selalu bisa jaga hati kita. Selamatkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati banyak sekali, yaitu berupa kesombongan, kecongkaan, iri, dengki, hasud, dan macam-macam yang lainnya. Ini harus kita bersihkan dari hati kita, sehingga hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, insya Allah akan mencurahkan nur dari hati kita menuju nur yang baik, yaitu dengan amal soleh yang kita lakukan setiap harinya. Yang kedua, yaitu hikmah yang kedua, ada rukun kauli. Rukun kauli ini artinya kita diisyaratkan untuk menjaga lesan kita. Lesan kita harus kita jaga, karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung dalam menjaga lesannya. Rukun kauli ini enggak banyak, hanya ada 5. Yang paling banyak adalah rukun fi'li. Rukun fi'li adalah rukun yang berbangsa perbuatan atau berbangsa kegiatan atau berbangsa gerakan. Ini artinya apa? Sebuah isyarat manusia, seorang ahli ibadah ini harus rajin berikhtiar, rajin bergerak, rajin berbuat. Jangan sampai banyak ngomong, sedikit kerjaannya. Ini harus kita pahami. Ini sebuah isyarat yang benar-benar harus kita pahami. Kalau kita ahli ibadah, mari kita banyak berbuat, kita banyak ikhtiar. Tampakkan perbuatan kita kepada Allah, banyak amal soleh, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini tidak usah banyak diskusi, tidak usah banyak bermusyawarah, tetapi mari kita lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh bergerak, dengan penuh berikhtiar. Mudah-mudahan ikhtiar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang kita rasakan saat ini, kita baru diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya pandemi yang sudah setahun belum kunjung-kunjung selesai. Ini sebagai orang yang beriman, kita kembali kepada sholat kita. Ada rukun yang namanya tomak ninah. Tomak ninah artinya anteng, tomak ninah artinya tenang. Harus kita hadapi dengan tenang, anteng, penuh kesabaran. Sabar bukan berarti kita tidak bertindak, sabar bukan berarti kita tidak berbuat, tetapi sabar ini kita tetap berikhtiar dan berusaha bagaimana supaya kita terlepas dari ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya usaha orang yang beriman berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman tentunya satu, taat kepada pemerintah. Yang kedua, bisa kita kembalikan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha lahir sudah kita lakukan,
pakai masker sudah, cuci tangan sudah, jaga jarak sudah. Namun setahun sudah kita lakukan, belum selesai juga. Ini artinya apa? Ini ada sesuatu yang masih kurang, yang harus kita tambah. Apa kira-kira? Yaitu kita kembalikan kepada Allah supaya kita cepat selesai. Harus memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak berdoa kepada Allah agar Allah segera mencabut ujian yang kita hadapi saat ini. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa membuat semangat kita, bisa memotivasi kita kepada Allah, kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semakin lama kita beribadah semakin baik, semakin dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli ala Muhammadil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal zalimin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa annal ghala wal waba wal fakhsha wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada khassa baldatun Indonesia baldatun Indonesia baldatun Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa ansairi buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanhanil fakhsya'i wal munkar wal baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.